Assalamualaikum Ai. Waalaikumsalam Teteh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Ai kesini datang buat konseling ya? Iya. Oke, jadi sebelum kita mulai sesi konselingnya, di sini Teteh bakal ngejelasin beberapa asas dalam praktek konseling. Yang pertama ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi nantinya apapun informasi yang nanti Ai berikan akan tetap menjadi rahasia ya. Oke, asas yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi nanti Ai bebas mengeluarkan segala keluh kesah atau apapun yang Ai rasakan dengan secara terbuka ya. Terus yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi dalam proses konseling kita saat ini harus didasarkan atas keinginan Ai pribadi ya, bukan atas paksaan dari orang lain. Tapi sebelum kita memulai sesi konselingnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, bisa langsung diceritakan apa saja sih yang menjadi permasalahan Ai akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya merasa lelah, saya merasa capek karena kegiatan saya lumayan padat gitu. Saya kuliah pagi, siangnya ngaji, kerjaan numpuk, tugas numpuk, banyak tuntutan. Terus ada waktu istirahat juga, saya nggak bisa benar-benar istirahat. Jadi saya cuman waktu istirahat itu pasti kepikiran terus tugas numpuk atau kedepannya gimana. Jadi saya benar-benar lelah gitu sama kondisi saya yang sekarang. Oke, jadi waktu perasaan kelelahan itu muncul, apa yang biasa Ai pikirkan? Saya berpikir bahwa saya tuh nggak mampu. Kok orang lain bisa, kenapa saya enggak gitu. Oke, jadi waktu muncul pikiran seperti itu, apa yang biasa Ai rasakan? Saya merasa sedih, saya merasa malu. Kadang juga saya merasa ingin kabur dari semuanya gitu. Oke, waktu kamu merasa kelelahan, kira-kira apa sih yang kamu pikirkan? Saya merasa saya tuh nggak mampu. Terus saya berpikir gini, kok orang lain bisa tapi saya nggak bisa. Oke, jadi ketika pikiran itu muncul di benak kamu, kira-kira emosi apa yang kamu rasakan? Saya sering merasa sedih, saya malu, ya karena diri saya yang gini gitu. Terus kadang juga saya merasa saya ingin kabur dari semua ini. Saya ingin tinggalin aja gitu, biar nggak ngerasain ini gitu. Oke, itu memang berat ya, tapi wajar aja. Tapi kalau kita misalnya punya teman, terus dia itu bilang, saya nggak bisa ngelakuin ini, tapi dia dalam keadaan sedang berusaha. Kira-kira respon Ai kayak gimana? Kalau teman aku gitu, aku pasti bilang gini, kan kamu udah berusaha, berarti kalau nanti hasilnya gimana aja kan kamunya udah berusaha, ya nggak apa-apa, kamu hebat gitu. Oke, kalau begitu bisa nggak semua afirmasi positif itu dikembalikan kepada diri Ai sendiri? Iya sih, mungkin bisa. Emang mungkin sejatinya saya aja yang belum ngerti sama diri sendiri gitu. Oke, itu bisa jadi awal perubahan yang baik ya. Sekarang Ai sudah tahu bagaimana caranya. Jadi salah satu caranya adalah dengan mengubah pola pikir ya. Betul? Iya betul. Oke, bagus ya. Itu merupakan awal perubahan yang baik. Jadi kita akan mulai dengan membuat kalimat afirmasi positif khususnya untuk diri kita sendiri ya, bahwasanya saya memang tidak sempurna tapi saya cukup dan akan terus belajar.
Terus kapan biasanya kamu merasa mulai sangat kewalahan? Eh, saat deadline. Jadi kalau udah mepet-mepet nih deadline, saya ngerasa eh, mana dulu sih yang harus diselesain. Jadi saya masih bingung gitu. Jadi kalau udah deadline nggak tahu mana yang harus duluan dikerjain. Oke, kira-kira strategi apa yang kamu pakai dalam menghadapi eh, pekerjaan kamu yang sebegitu menumpuknya, terus dengan pengejaran waktu, kamu kira-kira pakai strategi kayak gimana? Kalau lagi deadline gitu, saya tuh suka ngutamain yang mana yang lebih utama gitu. Nah, tapi yang lainnya juga saya ngerjain, tapi cuman sedikit-sedikit gitu. Tapi saya juga belum konsisten kalau ngerjainnya tepat waktu gitu. Oke, tapi itu penyelesaian yang cukup baik ya. Jadi kita jangan terlalu terfokus pada kesempurnaan dalam penyelesaian. Nggak apa-apa, sedikit-sedikit, yang penting konsisten gitu ya. Oke, dari beberapa sesi konseling yang sudah kita jalani sebelumnya, kira-kira perubahan apa yang Ai rasakan? Dari sisi-sisi yang tadi gitu, saya merasa jadi saya harus lebih tenang, terus saya harus lebih realistis dalam berpikir. Ternyata selama ini tuh saya tuh terlalu keras sama diri saya sendiri gitu. Oke, jadi nanti kalau misalnya Ai menghadapi stres atau kelelahan, kira-kira kalimat apa yang akan Ai ungkapkan pada diri Ai sendiri? Mungkin saya akan bilang sama diri saya cukup dan Allah tahu saya berjuang. Jadi nggak perlu takut ke depannya gitu. Oke, baik sekali. Semoga kedepannya Ai menjadi lebih baik lagi. Dan kalau misalnya Ai butuh untuk beberapa sesi konseling ke depan, bisa langsung datang saja ke sini ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri sesi konseling ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ai. Terima kasih Teteh.